Update terbaru kasus Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menggugat Dr. Reza Gladys sebesar 100 miliar rupiah atas Wan Prestasi dan meminta pengembalian dana sebesar 3,4 miliar rupiah. DRG tolong persiapkan 100 miliar rupiah kalau sidang Wan Prestasi dari Nikita Mirzani dimenangkan oleh pihak Nikita. Jadi dari pihak Anda harus menyiapkan uang sebesar itu. Ada uang 100 miliar nggak? Karena Nikita Mirzani mengalami kerugian waktu yang cukup lama. Dalam gugatan Wan Prestasi tersebut ada tuntutan ganti rugi. Bayangkan waktu Ami terbuang sia-sia. Sehari Ami bisa dapat miliaran dari penjualan produk. Belum lagi syuting yang cancel, endorsement, dan job lainnya. Serta waktu yang sangat berharga bersama anak. Yang paling penting itu sih, waktu yang sangat berharga bersama anak-anaknya. Ini semua harus kalian pertanggungjawabkan. Siap-siap bertarung di sidang perdana Wan Prestasi. Gila aja lah kalau ada klien kami berjanji kepada orang yang memeras. Nggak mungkin lah. Ini dia dipaksa, ditakut-takuti, produknya direview, dijelek-jelekin, diancam. Ya, artinya kemudian diancam. Kemudian ada yang menghubungnya, inisial O, disuruh bayar biar NN tutup mulut, seperti dikatakan senior kami tadi. Nah kan gila nanti kalau kemudian ini menjadi sebuah gugatan Wan Prestasi, ya kan lucu. Masa ada orang yang ditekan, diancam, kemudian sepakat membuat perjanjian, lalu kemudian ada di situ saksi yang sebagai tergugat Kapolri Kejagung, aneh. Jadi justru untuk hari ini mesti kami menggugat. Kita kreditur, kami nunggu dulu. Kepada pidananya, kami akan lakukan gugatan nantinya. Sejauh ini respon Reza Gladys apa? Digugat kenapa? Ya justru respon klien kita ini sangat tidak terima gitu loh. Kalau berbicara masalah perikatan kan klien kita ini sebagai kreditur. Dia bingung, dan saya udah berdiskusi pada senior saya 20-an tahun beracara nggak pernah melihat ada Wan Prestasi seperti ini gitu. Masa kreditur yang juga Wan Prestasi oleh begitu? Kalau ada perjanjian itu, nah ini kenapa perjanjian? Lalu digugat. Baru yang saksinya adalah tergugat satu, Kapolri dan Kejagung. Luar biasa kalau majelis hakim memutuskan bahwa Kapolri dan Kejagung sepakat membuat perjanjian. Dan karena itu, gitu ya. Bapak pengacara, nggak mungkin. Semuanya itu mungkin. Sidangnya saja akan berlangsung tanggal 28 Mei kalau tidak salah. Jam 10 waktu Indonesia Barat. Sudah ditentukan. Itu artinya gugatan Wan Prestasi dari Nikita Mirzani itu berjalan. Sekarang kenapa Bapak kok kayak ngotot gitu ya? Seolah-olah tidak percaya bahwa sidang gugatan Wan Prestasi itu akan segera dilaksanakan. Seharusnya sebagai seorang pengacara, Bapak juga tahu ya alur hukumnya seperti apa, proses hukumnya seperti apa, aturan-aturan yang berlaku di dalamnya itu seperti apa. Kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys makin seru ya. Bukan cuma soal uang 4 miliar, tapi juga soal kekuatan media sosial dan batas antara edukasi, kritik, dan tekanan. Jadi gini guys, Nikita Mirzani menyuarakan soal produk skincare ya, yang katanya sih diduga tidak sesuai dengan aturan BPOM. Lalu terjadilah komunikasi hingga Reza Gladys akhirnya mentransfer uang 4 miliar rupiah agar Nikita diam. Nah ini titik krusialnya ya, apakah suara Nikita di medsos itu bentuk edukasi atau kritik di publik? Ataukah diam-diam menjadi alat negosiasi dan dianggap tekanan? Nah, kalau kita bicara hukum, jika itu murni pendapat publik ya, itu harusnya sih dilindungi. Tapi kalau ada niat tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan, bisa masuk pasal pemerasan. Masalahnya guys, di era digital kayak sekarang itu pengaruh medsos itu kuat banget. Jadi, apakah tekanan medsos itu bisa disebut sebagai pemaksaan? Ini belum jelas di hukum Indonesia. Menurut kalian kalau influencer, selebriti, artis bicara soal fakta tapi akhirnya dibayar untuk diam, itu etis nggak sih? Komen ya, karena ini bisa jadi presiden penting untuk dunia digital dan hukum kita. Ketika uang bicara, apakah diamnya Nikita Mirzani bentuk kesepakatan atau tekanan? Itu pertanyaan dari Abang Netizen Es Cendol. Dan ada beberapa komentar yang menarik di sini dan ada juga tanggapan menarik dari Abang Netizen Es Cendol. Nah, makanya aku menyayangkan kenapa Nikita Mirzani menerima uang itu. Jangan munafik deh. Kalau dikasih uang, apalagi dengan jumlah yang sangat besar, masa kamu nggak terima sih? Dikasih gratis, masa kamu nggak terima? Saya pun pasti akan demikian. Kalau dikasih uang
Itu rezeki nomplok. Saya anggap seperti itu. Lagian tidak ada yang namanya keterpaksaan dari pihak pelapor pada saat memberikan uang kepada Nikita Mirzani. Beda kalau Nikita Mirzani ini mengancam. Saya pun tidak setuju dan saya pun akan menyalahkan Nikita Mirzani tentu saja. Tapi ini ada kesepakatan yang terjadi dan ada bukti rekamannya sebagai bukti yang konkret. Tapi kalau dilaporkan berarti dibawa ke segi hukum. Kalau dari segi hukum atau pidana juga rasanya nggak pas. Apalagi bisa didebat karena dalam rekaman pun si Mail sudah mewarning DRG untuk tidak menjual produk-produk overclaim karena sedang disorot sekali. Kalau dari segi perdatanya bisa dianggap syarat agar bisa ada kesepakatan atau enggak. Dan di sini ada balasan dari abang netizen Es Cendol. Gimana ya? Mau ku jawab entar dibaca pihak Resa. Keenakan dapat bahan pembelaan. Makanya nggak mau dijawab. Untuk kalian pun yang tahu jangan dijawab. Maksudnya di sini pendukung Nikita Mirzani. Kalau pembencinya Nikita Mirzani terserah kalian mau jawab atau tidak. Tapi khusus untuk pendukung Nikita Mirzani jangan kalian jawab karena abang netizen pun bilang jangan. Malah menjadi bocoran dari pihak pelapor untuk memberikan pembelaan. Mudah-mudahan pihak Niki bisa mengangkat isu skincare berjorum di sidang perdata nanti. Apakah soal skincare berjorum itu akan diangkat oleh pihak Nikita Mirzani pada sidang perdata One Prestasi nanti atau tidak? Tapi di sini abang netizen Es Cendol sudah menyarankan loh. Tergantung Bang Fahmi nih. Ada lagi yang komentar, sayangnya kenapa Nikita Mirzani menerima uang 4M itu padahal bisa mencari uang dengan cara lain. Mudah-mudahan bisa buat pembelajaran supaya tidak terulang. Semoga masalah Nikita cepat selesai dan dibalas. Kan didesak terus dan memohon-mohon. Nah itu dia, kan didesak terus dan memohon-mohon. Tapi yang pasti yang nyari, yang nawarin duit dan ada negosiasi hingga akhirnya ada kejadian transfer hingga 2 kali. Dan ada kata nanti kalau udah setahun kasih tahu aku ya. Dia loh ketawa-ketawa saat telepon sama Mail. Ternyata direkam kemudian masuk jebakan dramanya. Dan yang terakhir ada postingan dari Bunda BB. Kalian tahu gak sih ada berapa alat bukti yang diminta oleh JPU dan sampai dengan saat ini belum dipenuhi oleh pihak pelapor. Ketar-ketir gak tuh? Berkas sudah diserahkan ke kejaksaan kok masih minta gelar perkara khusus. Berarti kalian gak percaya sama penyidik dong. Kumpulin saja itu 10 alat bukti yang diminta JPU dan siapkan diri kalian untuk sidang gugatan One Prestasi. Jangan ngadi-ngadi deh. Jangan lupa minta surat kuasa baru untuk urusan perdata. Ntar nggak dibayar loh honornya. Ntar kalau nggak ada surat kuasa pas diminta honor dibilang pemeras loh. Ada 10 alat bukti yang diminta oleh pihak JPU. Dan kemungkinan ada beberapa yang belum bisa dipenuhi oleh pihak pelapor. Makanya itu membuat netizen terheran-heran. Loh, laporan DRG kepada Nikita Mirzani kok belum P21, sedangkan gugatan One Prestasi dari Nikita Mirzani malah akan menjalani proses sidang perdana tanggal 28 Mei jam 10 pagi waktu Indonesia Barat.